Hai Sobat Freaks, ketemu lagi di channel Strawberry Freaks. Kali ini saya nggak bawain tentang belajar tanam strawberry nih teman-teman, tapi saya mau bawain tentang strawberry import dan strawberry lokal. Oke, saya mau cari tahu sebenarnya strawberry lokal itu strawberry yang seperti apa sih? Karena banyak yang disebutin sampai ke jenisnya pun dibilang lokal. Nah, ini untuk pengetahuan kita sama-sama nih teman-teman, bukan saya lebih tahu, tapi kita untuk meluruskan semuanya. Saya ngadain percobaan nih. Jadi gini, saya pergi ke pasar-pasar umum, saya cari stroberi yang dijual secara umum. Dapatnya ini teman-teman. Kemudian saya pergi ke supermarket dengan kemasan yang lumayan bagus. Saya pilih ini, kebetulan ini namanya agak sedikit ke Inggris-Inggrisan ya teman-teman ya. Nah, dari dua strawberry ini saya ngadain percobaan untuk saya tanya-tanya ke beberapa orang yang saya temuin, baik itu yang saya kenal maupun yang nggak saya kenal. Jadi saya ngadain percobaan, saya tanya sebenarnya mana sih strawberry yang lokal dan mana yang import. Saya tanya begitu ke mereka semua yang saya temuin. Ternyata jawaban mereka itu semuanya sama, bahwa ini adalah lokal dan ini adalah import. Karena apa? Saya nggak tahu. Ya mungkin mereka pikirnya adalah ini kemasannya bagus dengan nama ada sedikit ke Inggris-Inggrisannya. Oke. Nah, dari hasil percobaan itu saya jadi ambil kesimpulan bahwa ternyata dilihat itu hanya karena berdasarkan dari packaging dan namanya. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya gini, saya mau bilang untuk buah stroberi itu sendiri sebenarnya nggak ada yang lokal. Jadi nggak ada tuh jenis yang lokal, teman-teman, karena stroberi nggak punya jenis yang asli Indonesia, nggak ada. Adanya mungkin disilangkan di Indonesia, iya, bisa dibilang mencir itu disilangkan di Indonesia. Kemudian ada ikan king yang disilangkan di Indonesia, ada juga ada sangkuriang, dayang sumbi, kemudian ada lagi handayani, ada lagi kemudian mandalawangi. Tapi itu semua bisa dipastikan bukan asli Indonesia, melainkan adalah hasil dari tanaman impor. Jadi nggak saya bilang ini adalah sebenarnya buah impor karena Indonesia nggak punya buah ini nih ya, nggak pernah punya buah ini aslinya. Jadi buah ini adalah buah yang diimpor. Baik itu tanamannya, baik itu buahnya, itu adalah sebenarnya yang diimpor. Tapi kalau kita ngomongin lokal, buah ini sebenarnya kedua-duanya lokal ya teman-teman. Walaupun yang ini namanya Inggris-Inggrisan, all season strawberry, tapi kalau kita lihat bawahnya nih, sebentar, bisa di zoom nggak ya? Nah tuh kelihatan tuh, grown in Indonesia by All Season Holland. Jadi sebenarnya ini adalah strawberry yang ditanam di Indonesia juga nih teman-teman. Itulah kenapa saya bilang packaging dan ukuran itu sangat mempengaruhi penilaian seseorang. Jadi banyak kan orang menilai ini adalah lokal hanya berdasarkan kemasannya yang biasa aja, yang ini karena kemasannya dibikin segitu unik. Bayangin ya, keduanya ini beda jauh loh harganya. Ini dengan ini 6 kali lipatnya dari ini harganya. Ya wajar sih. Yuk kita buka yuk. Nah, ini udah saya buka. Oke, sekedar informasi aja teman-teman, bahwa perusahaan ini perkebunannya itu ada di Jawa Barat ya teman-teman. Ini ditanamnya di Jawa Barat. Mungkin kalau orang-orang Jawa Barat tahu lah kebunnya Holland di mana. Nah, nih lihat nih. Inilah kenapa saya selalu bilang coba strawberry Indonesia itu lebih memperhatikan
kualitas dibandingin kuantitas. Dari secara kesegaran jauh berbeda ya teman-teman. Warna yang ini masih mengkilat banget, yang ini yang saya dapat di pasar lokal tuh warnanya udah gelap. Lihat kan? Nih. Ya kan? Beda sekali. Ini masih yang ini masih mengkilat banget, ini udah mulai warnanya gelap. Warnanya udah mulai kusam. Beberapa juga udah mulai nih. Ya. Beda sih secara harga ya, secara harga dan secara apa sih namanya? Secara harga ya pasti juga menentukan kualitasnya. Gitu. Dan juga kemudian ini juga jenisnya bisa dibilang sih campur ya. Nah ini senior strawberry yang lain nih kayak Om Yuli pasti tahu nih jenisnya apa, ini apa. Tapi ini adalah campur. Ini juga sama. Itu. Jadi saya bisa bilang gini teman-teman, untuk para teman-teman petani yang strawberry di Indonesia nih, kalau bisa pengemasan itu dilakukan adalah yang hampir seukuran seperti ini dengan tampilan yang diperbaikin. Jadi bisa meningkatkan harga, ya kan? Makanya dari itu sebenarnya adalah kualitas yang lebih diutamakan dibandingin kuantitas. Jangan kejar jumlahnya, tapi kejarlah kualitasnya. Karena seperti ini bisa mendapatkan nilai yang lebih baik nih teman-teman dibandingin yang ini. Itu. Oke, itulah sekilas mengenai jenis lokal dan impor. Jadi strawberry itu adalah buah yang sama-sama diimpor. Nggak ada buah yang strawberry lokal. Jadi bisa saya bilang tidak ada jenis strawberry lokal di Indonesia. Kalau ngomong jenis lokal ya. Tapi kalau ngomongin buah yang ditanam di Indonesia, ini ada nih 2 malahan. Bukan 2 lagi, banyak sebenarnya sih. Bisa lihat La Fresa dari Bandung juga ada ditanam di Indonesia. Tanam di Bandung. Kemudian juga ada yang punyanya produk Ciwidey itu juga dikemas udah lumayan bagus sekarang. Nah, buat teman-teman yang petani di Indonesia jangan nyerah. Oh ya, kemarin juga sempat ada gosip mengenai cacing di strawberry. Sebenarnya itu bukan cacing sih. Jadi gini, karena strawberry itu adalah pembuahan di luar, jadi perkawinannya itu juga adanya di luar. Nah, strawberry itu bijinya itu merupakan hasil perkawinan dari kepala putik dan benang sari. Cuman bukan di ujungnya kepala putik tuh perkawinannya, tapi di pangkalnya dari kepala putik. Nah, setiap perkawinan itu begitu dia jadi biji, ujung kepala putiknya itu akan mengering. Nah, itu kan sebenarnya saluran perkawinannya tuh. Nah, ujung kepala putik itu sampai ke hampir ke pangkalnya itu akan mengering. Nah, di pangkalnya itu kan menjadi biji. Jadi kesannya bahwa itu adalah sebenarnya bulu di ujung biji. Nah, ketika teman-teman rendam di air garam, si bulu ini atau si sisa perkawinan ini nih, sisa kepala putik ini dia akan copot. Nah, begitu copot, karena pengaruh air garam juga dia ngambang berdiri begini dan kesannya bergerak. Kalau misalnya ada angin ataupun airnya digoyangin, dia akan bergerak begini, kesannya jadi kayak cacing. Itu sebenarnya bukan cacing teman-teman. Jadi yang digosipin orang itu adalah salah. Kalaupun memang ada bener cacing atau ulet masuk di dalam strawberry, pasti terlihat dari bentuk buahnya yang udah bolong-bolong, karena si ulatnya itu akan masuk ke dalam. Nah, yang siapa namanya Om Jafrai bilang itu strawberry itu kotor dan harus dicuci karena dia nempel di tanah. Teman-teman petani strawberry pasti ketawain itu. Karena apa? Strawberry itu tidak boleh nempel di tanah. Kalau nempel di tanah pasti dia busuk. Itu suatu pelajaran yang paling penting tuh. Jadi sebenarnya dicuci itu karena kita tidak tahu nih teman-teman, dari tempat pengepulan buah strawberry sampai ke tangan kita dan kemudian untuk kita makan itu prosesnya kan panjang.
Ada nggak kemungkinan dia tercemar dengan debu atau kotoran? Paling baik itu adalah dicuci. Kalau saya lebih senang mencucinya dengan air dingin karena menjaga kesegarannya. Ingat ya teman-teman, dicuci dulu, tujuannya adalah menghilangkan kemungkinan adanya potensi kotoran. Tapi kalau bisa tetap dijaga kesegarannya, gitu teman-teman. Oke, itu aja yang saya mau sampaikan sekarang, bahwa tidak ada jenis stroberi lokal, yang ada itu semua dari impor. Tapi kalau ditanam di tempat di Indonesia itu banyak. Udah yakin ya, udah tahu nih jawabannya. Tidak ada jenis ya, varietas tanaman stroberi lokal. Yang ada memang disilangkan, tapi sampai sekarang yang disilangkan itu belum pernah ada yang dipatenkan. Mau itu Sangkuriang, Mandalawangi, Dayang Sumbi, Handayani, Changking itu belum dipatenkan. Jadi belum bisa dibilang itu sebagai satu varietas. Itu masih variabel X varietasnya, dan saya sih belum lihat ya sampai sekarang yang benar-benar jenis-jenis itu adalah jenis yang murninya, saya belum ketemu. Oke, itu aja yang saya sampaikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mungkin saya akan nyampein tentang beberapa resep makanan atau minuman yang kita menggunakan stroberi. Itu aja teman-teman, sampai jumpa lagi.